Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para guru, para kiai, para alim yang hadir pagi hari ini, kita doain semoga Allah selalu berikan panjang umur, sehat wal afiyah. DKM Masjid Raya Jatimulya beserta semua jajaran pengurusnya, kita doakan juga Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan kekuatan zahir batin, istiqomah menjaga kemakmuran Masjid Raya Jatimulya ini. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi hari ini kembali Allah masih berikan karunia yang agung dan besar, nikmatul iman, Islam wal ihsan. Allah sempurnakan dengan kekuatan istiqomah sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikrullah wal i'tikaf fi hadzal masjid, seraya kita thalabul ilmi dan silaturahim. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin wal hadirat, pembahasan kita sampai kepada salatul khauf. Salatul khauf artinya salat saat-saat terjadi khauf, di sini artinya ghazwah, suatu terjadi dalam peperangan. Ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah salat yang dikenal dengan salat khauf. Dan ketepatan pelaksanaan salat khauf ini karena di dalam medan peperangan, kemudian Rasulullah melaksanakannya adalah bil jam'i wal qasri, yaitu dilaksanakan dengan proses menjamak dan mengqasar. Salat merupakan amal perintah Allah yang paling berat. Kemudian salat yang paling banyak perhatian di dalam hukum syariah adalah pelaksanaan salat. Ada salat yang Rasulullah lakukan fil hadar, artinya salat yang ada di rumah. Beliau selalu tampilkan, contohkan bil jamaah. Kemudian Rasulullah melaksanakan salat dalam kondisi fis safar, di dalam pepergian. Beliau selalu juga berikan contoh bil jamaah. Bahkan saat Rasulullah sakit pun masih selalu istiqomah menjaga sholat jamaahnya. Begitu juga di dalam ghazwah, di dalam satu peperangan pun beliau masih memberikan contoh pelaksanaan sholat bil jamaah. Lamma kanat as-salatu hiya ruknus tsani min arkanid din, bahwa salat ini merupakan rukun yang kedua di dalam rukun agama. Al-awwal asy-syahadah, as-tsani adalah salat atau wa yuqimus shalah. Hafidzus syari' ala ta'didiha, untuk melaksanakannya fi awqatiha fi akhrajil mawatin wa huwa waqtul harbi wadh-dharbi fasyara'al salatul khauf. Jadi begitu perhatiannya sangat luar biasa tentang ibadah sholat ini. Karena sholat ini yang selalu kita sampaikan bahwa
di dalam sholat itulah yang mengandung falsafah rukun Islam yang kelima, itu kumpulnya, bersatunya ada di dalam sholat. Sehingga seandainya terjadi ada makdzur yang lain, seseorang tidak diberikan mampu untuk puasa dikarenakan ada udzur sepanjang hidupnya sakit, kemudian ada orang diberikan oleh Allah makdzur tidak mempunyai materi sepanjang hidupnya dalam kondisi fuqara, dia tidak bisa melaksanakan zakat, kemudian tidak pula bisa melaksanakan ibadah haji, tapi dia hanya bisa melaksanakan ibadah sholat sepanjang hidupnya, maka seluruh pilar Islam yang 5 itu sudah terlaksana dengan baik secara maknawi ketika orang tersebut bisa melaksanakan sholat. Dia yang dikerjakan dalam hidupnya cuma syahadat, kemudian melaksanakan sholat. Zakat dia tidak bisa karena nggak ada uang. Puasa dia nggak bisa karena ada kondisi miskin, sakit. Kemudian ibadah haji apalagi, dia aja mengerjakan ibadah sholat, maka rukun Islam yang 5 itu sudah terlaksana dengan baik bagi orang-orang yang diberikan makdzur. Dia tidak bisa melaksanakan ibadah zakat, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, tidak pula bisa melaksanakan ibadah haji. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian sholat khauf ini diantaranya paling tidak kalau kita ambil ikhtisar, ini ada 2 kaifiyah, ada 2 cara. Cara yang pertama, ketika sholat di dalam peperangan itu musuhnya berada di satu arah, jadi musuhnya ada di satu arah, yakni di arah kiblat saja, ya. Maka cara pelaksanaan sholat Rasulullah memberikan tuntunan untuk bil jamaah, kemudian Rasulullah sendiri yang pada saat itu adalah memimpin sholat jamaah. Jadi panglima perang sekaligus imam dalam pelaksanaan sholat, juga di dalam strategi untuk dalam posisi peperangan tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW langsung menjadi uswahnya, teladannya. Jadi ketika di dalam peperangan waktu sholat dijalankan dengan baik sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin, kemudian waktunya telah ditetapkan, mauquta, tidak boleh tergeser dari ketentuan waktu. Kemudian Rasulullah melaksanakannya adalah bil jamaah dan dilaksanakan dalam kondisi yaitu dengan dijamak dan dikosor. An Saleh bin Khawwaj radhiyallahu taala anhu amman shalla ma'an nabi, yaitu menceritakan kisah ketika sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa sholatul khauf, di dalam satu terjadi ghazwah atau satu peperangan yang dikenal adalah Dzatur Riqa. Bagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ta'ifatan min ashabin nabi saffat ma'ahu wa ta'ifatun adalah wijaul adu wa shalla billadzi ma'ahu rak'atan summa sabata qa'iman wa atimmu al-anfusihum sumbang sarafu. Jadi pelaksanaan sholat kalau terjadi posisi pelaksanaannya itu musuhnya di satu arah, hadirin. Jadi misalnya musuhnya hanya di arah kiblat, itu pelaksanaan sholatnya adalah berjamaah secara langsung keseluruhan. Seandainya pasukan itu jumlahnya ada 100 orang, maka 100 orang itu bersama-sama dengan melaksanakan apa dijadikan 2 shaf atau 3 shaf atau 4 shaf, langsung dipimpin oleh panglima perang pada saat itu Nabi Muhammad. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan sholat itu,
ketika imam melaksanakan ruku, maka keseluruhannya ikut ruku. Keseluruhannya ikut ruku. Jadi ketika imam takbir, takbirlah semua makmum. Ketika imam qiraah seperti biasa sholatul jamaah, sampailah kepada ruku, maka semua jamaah ikut ruku. Ya, pasukan perang yang di dalam kondisi itu semua ikut ruku. Kemudian setelah itu imam i'tidal, semuanya i'tidal. Kemudian setelah itu ketika sujud, maka dari jamaah tersebut yang 50% yang depan itu, jadi 50%-nya nanti bisa di depan, sop yang depan itu melaksanakan sujud bersama dengan imam. Jadi 50% sujud bersama dengan imam. Kemudian sujud pertama duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian pada saat imam berdiri, ya, kembali lagi berdiri kepada rakaat yang kedua, maka yang 50% berikutnya baru sujud dengan serentak mereka tanpa dikomando oleh imam. Jadi sujud bersama-sama, kemudian duduk bersama-sama, terus sujud lagi, kemudian menyatu lagi pada saat di rakaat kedua. Jadi posisinya adalah terpisah di saat pelaksanaan sujudnya saja. Loh, kenapa harus terpisah di dalam posisi pelaksanaan sujud? Dikarenakan pada saat sujud itu dikhawatirkan nanti musuh menyerang kepada kita. Maka pasukan tersebut tetap terjaga dalam kondisi ketika pasukan yang di depannya melaksanakan sujud, dan juga dilengkapi dengan persenjataan yang ada di sebelahnya masing-masing. Nisbatnya pedang, ya pedangnya harus ada di sebelahnya. Kalau sekarang dengan modernisasi, ya tembakan-tembakan dengan senapan angin ya harus ada di sebelahnya. Itu di dalam pelaksanakan sholat khauf disalau musuhnya ada di satu arah. Jadi ketika sujudnya bergantian. Nanti pas salamnya akan bersama-sama di bawah pimpinan seorang imam tersebut. Jadi terpisah pada saat dia sujud tersebut, kemudian nanti akan bareng kembali. Itu pelaksanaan sholat khauf jikalau musuhnya berada di satu arah, yakni di arah kiblat saja. Namun ketika musuh tersebut bukan berada di satu arah aja, tapi di empat penjuru arah kiblat, berarti posisinya nanti pasukan itu akan dibagi menjadi dua bagian, yakni 50% sholat bersama dengan imam, ya, satu rakaat. Kemudian yang 50% lagi menjaga dari empat penjuru. Jadi empat penjuru dijaga oleh pasukan yang 50% dengan senjata lengkap sempurna dijaga. Jadi seolah-olah yang sholat itu dibentengi oleh pasukan yang belum melaksanakan sholat. Di arah depan dijaga, kemudian sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, kemudian jamaah yang sholat bersama dengan imam itu cukup ngambil satu rakaat saja, ngambil satu rakaat secara lengkap. Kemudian masa masuk rakaat yang kedua, maka makmumnya itu dia adalah memisahkan diri, melaksanakan lanjutannya sendiri. Jadi cuma melaksanakan satu rakaat bersama imam. Kemudian habis itu imam posisi rakaat kedua berdiri, kemudian makmumnya dia membaca Fatihah sendiri, surah sendiri, langsung dia adalah ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian mengucapkan salam. Selesai salam, langsung mereka kembali menggantikan posisi pasukan yang belum sholat yang tadi berjaga itu. Kemudian imamnya dalam kondisi gimana? Qiyam, dia dalam kondisi berdiri,
menantikan jamaah yang kedua tersebut. Akhirnya jamaah yang kedua yang tadi menggantikan itu langsung sholat makmum kepada imam tersebut, kemudian imam mulai melanjutkan sholatnya di rakaat yang kedua membaca suratul Fatihah, kemudian surah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian baca tahiyat di situ atau iktidor, membaca tahiyat di situ. Di saat dia duduk karena sudah selesai imamnya rakaat yang kedua, maka makmumnya itu masih berdiri lagi karena dia baru dapat satu rakaat. Kemudian dia meneruskan bacaan Fatihah, surah, rukuk bersama-sama, i'tidal bersama-sama tanpa dikomando oleh seorang imam karena imamnya duduk. Kemudian pada saat itu kemudian bersatu lagi di posisi tahiyat akhir, imam sudah selesai dan diperkirakan makmum sudah selesai, kemudian salam bersama-sama imam. Itu adalah kaifiyah di dalam pelaksanaan sholat khauf yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa masuk enggak Pak di pikiran? Bisa masuk gak kira-kira? Kalau gak bisa masuk harus ada contoh. Kalau saya bawa anak-anak santri bisa dicontohin ini ya. Sebenarnya kalau mau contoh boleh, Pak Ustadz yang maju Ustadz. Boleh kita contohin ya. Ya, berarti ini kalau kita butuh ya berapa orang? Tiga aja, tiga untuk langkah pertama ya. Untuk langkah pertama ada 3 orang. Ini musuhnya ada di arah kiblat. Pak Ustadz Fauzi yang jadi imam ya. Pak Ustadz Fauzi jadi imam. Boleh ya dilihat barisnya ini ke belakang Pak Ustadz ya. Pak Hasan di belakangnya, Pak Aan di belakangnya lagi, di belakangnya Pak Ustadz ya. Enggak, satu-satu aja ya, satu-satu aja ya ya. Nah ini saya komando. Yang pertama adalah ini musuhnya berada di arah kiblat ya. Kemudian dimulai Pak Ustadz takbiratul ihram. Ayo ikut semua takbiratul ihram ya ya. Kemudian langsung kita percepat ruku, semuanya ruku. Allahu Akbar. Ruku semua ya ya. Kemudian i'tidal semuanya ya. Lah ini yang sujud Pak Hasan, Pak Ustadz Fauzi sama Pak Hasan yang sujud. Pak Ustadz Aan nggak pilih sujud ya. Ayo silakan ya ya. Jadi terus sujud Pak, ikut sujud ya ya ya. Jadi Pak Aan masih jaga ya. Silakan Pak Ustadz Fauzi i'tidal apa duduk ya. Pak Hasan duduk ikut ya. Terus sujud lagi, terus berdiri terus ya. Pak Ustadz Aan langsung sujud ya. Enggak Pak Hasan bener udah berdiri. Nah gitu ya, sujud lagi terus ya. Terus langsung berdiri lagi Pak Ustadz Aan ya ya. Nah ini kan nyatu lagi Pak, udah nyatu lagi sholatnya iya. Terus Ustadz Fauzi ayo sholat lagi mana? Ruku, rukuknya bersama lagi. Pak Hasan doang yang ikut sujud, Pak Ustadz Aan jaga. Ya. Tembaknya nggak punya. Ayo Pak Ustadz turun dia. Nah. Udah cukup salam. Salam bareng ya. Iya, jadi salamnya tetap komando dari imam. Jadi yang dipisah posisi sujudnya aja.
Kenapa harus dipisah posisi sujud? Karena kalau sujudnya itu kita sujud bareng, gak ada yang jaga, musuh nyerang wassalam. Maka harus ada yang menjaga, ya. Jadi itu kaifiyah yang diajarkan Nabi bagaimana di dalam. Ada juga itu perpindahan, Pak. Tapi itu lebih sulit, ya. Itu harus kompak banget, itu kayaknya harus latih baris berbaris itu. Nanti jasopnya itu direnggang-renggang, Pak. Karena apa? Yang penjaganya itu disuruh maju ke depan, ya. Ini adalah kaifiyah kalau sholat khauf terjadi musuhnya di arah kiblat. Kalau posisinya musuhnya di selain kiblat, itu dibutuhkan lagi nih 4 orang yang jaga di sana, ya. Jadi dibutuhkan untuk 4 orang yang menjaga, atau boleh dikatakan ya dibagi jadi 2 pasukannya. Ya, contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua di dalam musuhnya adalah selain arah kiblat, ya. 4 lagi orang. Boleh? Kalau enggak juga cukup, juga berdua cukup. Jadi Pak Ustadz ngadepnya sekarang, Pak Ustadz ngadep ke sana, ya, musuhnya karena nanti di sini ada yang jaga, Pak. Di sini di depan ada yang jaga, di kanan kiri belakang. Jadi posisinya itu di pagar betis itu. Posisi yang namanya yang sholat itu terjaga dengan pasukan, dengan senjata lengkap di 4 penjuru, ya. Jadi Pak Ustadz nanti pelaksanaannya cuma 1 rakaat, langsung posisi rakaat kedua nanti Pak Ustadz Hasan langsung jalani. Ya kita coba, ayo Pak Ustadz. Iya, bareng sudah ikut, ya. Iya. Iya. Loh. Terus bareng terus Pak Ustadz, ya. Karena dijaga kita terus. Iya. Terus berdiri Pak Ustadz. Lah ketika Pak Ustadz berdiri ini Pak Ustadz Fauzi ini dia berhenti di situ sampai sholatnya berhenti. Jadi Pak Hasan yang baca Fatihah sendiri itu. Langsung rukuk Pak Hasan. Ya. Terus i'tidal. Terus sujud. Terus duduk. Sujud lagi. Langsung tahiyat akhir. Langsung Pak Ustadz bangun gantiin Ustadz Aan. Iya, Bapak langsung jaga itu. Jaga. Nah, Ustadz Aan langsung takbir Allahu Akbar, udah Pak Ustadz Fauzi lanjut sholatnya. Terus langsung ayo. Ya. Terus ya. Lah Ustadz Aan naik, Ustadz Fauzi kan udah kelar tuh rakaat akhir, Ustadz baru dapat 1, baca Fatihah sendiri, ya, sampai terus ngejar lagi, ya. Nah nanti ketika baca tahiyat ini nanti Pak Ustadz Aan rada pas akhir itu ada isyarah fil alamina. Jadi Pak Ustadz Fauzi dengar, sehingga Pak Ustadz Fauzi yang memimpin salam tersebut. Ini kan kita berdua, ini kan mestinya kan rombongannya banyak kan gitu. Jadi jamaahnya jamaah besar, bukan jamaah sedikit, ya. Mudah ngerti kan, ya? Ya, itu kaifiyah salat khauf. Ada musuhnya di arah, ya, arah kiblat, kemudian ada musuhnya di selain arah kiblat. Itu kaifiyahnya seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu Bapak kalau melihat di tutorial di YouTube juga banyak sekali contoh-contoh tentang pelaksanaan sholat khauf. Kemudian ada sholat khauf yang kondisi itu lagi terjadi serangan tadi, ya. Dalam kondisi serangan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, artinya
biqadril istita'ah. Artinya pelaksanaan sholat itu nggak harus ada tuntutan dengan rukuk sempurna, sujud sempurna dan lain sebagainya. Jadi tetap misalnya pada saat jam 12 siang kita melaksanakan sholat, tiba-tiba serangan tiba, ya, maka itu adalah sholat khauf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, tidak ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Pokoknya kita jalankan sholat sambil berlari, sambil menyerang, sambil itu adalah fi mu'rikatil jihad, di saat terjadi seserangan itu terjadi. Ini keutamaan bagaimana pelaksanaan ibadah sholat itu begitu diberikan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat-syariatnya. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya pelajaran kita kan sholat safar sudah kita bahas, sholat dalam kondisi sakit kita sudah bahas, kemudian sholat terjadi dalam peperangan pun juga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dalam peperangan tidak boleh terjadi sholat terus sembarangan tanpa jamaah, tanpa mengikuti konteks syariah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam satu peristiwa itu terjadi umat Islam itu dipukul mundur terus, artinya dalam kekalahan. Ketika serangan kalah lagi, serangan kalah lagi itu. Akhirnya minta bantuan melalui risalah, diantarkan untuk dikirim pasukan perang untuk membantu mereka. Namun ketika itu Rasulullah tidak menyuruh dengan dibawakan pasukan yang banyak. Jadi ternyata disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang. Yang orang ini pertama disuruh memperhatikan gimana kewajiban ibadah sholatnya pasukan perang itu. Kemudian yang kedua disuruh memperhatikan bagaimana umat Islam itu memperhatikan amaliyah sunnah di dalam peperangan itu. Dan yang ketiga disuruh untuk melihat bagaimana strategi perangan yang mereka lakukan. Ternyata setelah 3 orang itu diutus oleh Nabi untuk membantu mereka, pertama yang diperhatikan tentang sholatil maktubah, sholat wajibnya mereka berantakan. Jadi mereka nggak melaksanakan sholat bil jamaah, sholatnya sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Itulah yang diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan dipimpin seseorang yang ahli di dalam pelaksanaan ibadah, terutama ibadah sholat 5 waktu, dibimbing dengan cara berjamaah dengan baik. Kemudian pelaksanaan sholat khaufnya diberikan tuntunan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, mereka adalah tentang sunnahnya. Ya, ada sunnah qobliyah, ada sunnah ba'diyah, kemudian ada yang namanya sunnah-sunnah yang lain seperti tahiyatul masjid, kemudian syukril wudhu. Itu semua sunnah-sunnah itu selalu diperintahkan Nabi untuk diperhatikan. Kemudian ada qiyamul lail, ada sholatul duha. Itu Nabi Muhammad selalu perhatikan. Di mana saja Nabi Muhammad itu praktikan sunnah-sunnah tersebut. Setelah disempurnakan sholat wajibnya, disempurnakan sholat-sholat sunnahnya, dan juga disempurnakan strategi perangnya, maka saat itulah inayatullah, tolongan Allah datang kepada mereka. Makanya dalam konsep Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh dalam bab ini, apapun yang kita itu menjadikan satu problem masalah, di antara alat penolong kita adalah sholat. Kama qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah alat penolong kita dari segala macam permasalahan problem, ya, bis-shalah dengan melaksanakan sholat, bis-sabri dengan kesabaran. Dan Allah memberikan peringatan, sesungguhnya ibadah sholat itu merupakan ibadah yang paling berat, kecuali orang-orang yang diberikan adalah kekhusyuan.
Rasulullah selalu perhatian gini hadirin, ketika kita ada problem, ada masalah dalam kehidupan kita, maka fal yuhasabu ala salatikum. Coba perhatikan, coba dimuhasabah, dikoreksi gimana sholat kita, ya. Apa sholat kita itu tepat pada waktunya, kemudian sempurna dalam pelaksanaannya, atau kita senang menunda-nunda sholat, akhirnya semua jadi tertunda. Dan juga yang paling luar biasa, Rasulullah menyatakan, ya, was-sholatu qurratu aini, bahwa sholat itu merupakan penyejuk jiwaku. Jadi di saat pelaksanaan sholat, benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan, ya, paling menikmati, ya, takarrubnya kepada Allah, ta'abbudnya kepada Allah, beliau adalah di dalam pelaksanaan sholat. Maka di dalam pelaksanaan sholat ini ada dua posisi, ada dua tempat yang Rasulullah biasa lakukan adalah dengan kondisi waktunya lama. Tapi ini adalah terjadi di dalam sholat sunnah, ya. Kalau sholat wajib Rasulullah selalu mu'tadil. Mu'tadil artinya mengambil posisi yang sedang. Karena apa? Beliau memimpin sholat jamaah, di belakang beliau ada 3 komponen jamaah yang berbeda. Ada jamaah minal kibar, orang-orang sepuh, masyayikh, orang-orang tua. Ada juga ada jamaah minasyabah, dari anak-anak muda. Kemudian ada jamaah adalah minal ladzina qadhiyal hajah, orang-orang yang punya banyak kepentingan. Maka Nabi Muhammad memberikan bimbingan, kalau kita mimpin sholat jamaah, ambillah dengan bacaan yang sedang, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu panjang. Karena di belakang kita ada 3 golongan itu. Golongan orang-orang sepuh, kalau kita panjang banget nanti masyaqqat, jadi berat. Kemudian anak muda, kalau kita misalnya bacanya lama, dia juga nggak suka, ya, pengennya buru-buru anak muda. Atau kita cepat kembali, ya, nanti anak mudanya seneng, tapi orang tuanya susah. Lebih lagi nanti kalau ada orang yang punya qadhil hajah, dia mampir ke masjid raya ingin sholat, habis itu langsung berangkat kantor, ternyata kita bacanya panjang sekali, maka dia pun akan menjadi, nilai ibadahnya nanti akan menjadi tidak khusyuk. Nabi Muhammad memberikan contoh, kalau beliau itu lagi sholat sunnah, yang dipanjangkan ada 2 tempat waktu, yaitu yang pertama waktul qiraah, waktu baca lama sekali. Yang kedua waktu sujud, yaitu waktunya sujud. Jadi kalau Bapak semua pengen ittiba ngikuti Nabi, di saat sholat itu yang perlu kita baca panjang kapan? Waktu qiraah lama. Nabi pernah sampai juz 1, 2, 3 itu habis. Surat Al-Baqarah itu habis, belum sujud Pak, masih lanjut lagi. Ketepatan itu sholat sunnah. Salah satu makmumnya seorang anak muda yang tangguh yang bernama Ibnu Abbas, sama-sama orang cinta ibadah. Kemudian Nabi Muhammad pernah berikan contoh sujud lama sekali, yang saksinya adalah Sayyidah Aisyah, menyaksikan sujudnya sampai beliau terjaga 3 kali dari bangunnya Nabi Muhammad lagi sujud. Jadi tempat yang paling menyenangkan bagi Nabi tidak sholat itu ada 2 tempat. Makanya ulama ikhtilaf, ayyul aqrabu ilallahi fis shalah, mana yang paling dekat pada saat kita melaksanakan sholat. Ba'dul ulama menyatakan fil makani waktul qiraah, sebagian ulama menyatakan fi mahallis sujud, di waktu sujud. Tapi yang jelas secara keseluruhan sholat kita min awal, dari takbir ila salam, yang dituju hanya satu, lidzikrillahi, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, sekelumit tentang pelaksanaan sholat khauf. Paling tidak ada 2 hal itu yang kita harus selalu ingat.
Gimana kalau sekarang peperangan yang kondisi sudah tidak relevan dengan peristiwa zaman Nabi, ya kita tinggal pelaksanakan posisi seperti itu. Nah, sekarang perangnya udah lain, perangnya pakai satelit, komputerisasi, ya. Jadi tahu-tahu dipencet aja, ini tinggal adu internet ini. Adu internet, kita harus ngelihatin layar terus ini ya. Jadi nanti penjagaannya, pengaturannya sesuai dengan kondisi yang sekarang. Ayat terjadi antara Israel sama Iran ini kan pada di rumah masing-masing nih perangnya, main bencet-bencetan komputer aja. Jadi paling tidak syariat ini kita mengerti, kalau toh nanti kondisinya kita akan praktekkan sesuai dengan keadaan yang ada.